Halo semua, pernah dengar soal subnetting dan langsung pusing? Tenang, hari ini kita bakal bongkar tuntas topiknya, biar nggak lagi jadi momok yang menakutkan. Coba deh bayangin, kenapa ya jaringan internet di kantor besar atau kampus kadang-kadang lemotnya minta ampun? Nah, itu mirip banget kayak jalan tol pas jam pulang kerja. Semua mobil tumplek di satu jalan, akhirnya macet total. Itulah masalah utama yang mau kita selesaikan dengan subnetting, kemacetan data. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu masalah kemacetannya. Terus, kita belajar cara bikin komplek perumahan digital. Habis itu, kita intip cetak birunya, lalu kita main-main sama angka-angkanya. Dan yang paling penting, kita akan coba pecahkan masalah di dunia nyata. Siap? Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kemacetan lalu lintas jaringan. Ini dia nih masalah utamanya, satu jalan yang panjang banget. Biar gampang kita pakai analogi ya. Anggap aja ada satu jalan raya super besar, namanya Jalan Gatot Subroto. Nah, jalan ini ibarat satu jaringan komputer yang gede banget. Nah, apa yang terjadi kalau di sepanjang jalan Gatsu itu terus-terusan dibangun rumah baru? Makin banyak rumah, makin banyak mobil keluar masuk. Jalanannya jadi super padat, macet di mana-mana, dan ngaturnya jadi pusing tujuh keliling. Ya kan? Persis, di dunia jaringan juga begitu. Satu jaringan yang isinya kebanyakan perangkat, atau kita sebutnya host, jadinya ya nggak efisien. Kirim data jadi lemot, dan buat admin jaringan, ini sih mimpi buruk. Terus gimana dong solusinya? Gampang, daripada punya satu jalan raya yang bikin macet, gimana kalau kita bikin ganggang atau komplek perumahan yang lebih kecil? Nah, di dunia jaringan, inilah yang namanya subnet. Kita menciptakan lingkungan-lingkungan digital yang lebih rapi. Analogi ini bener-bener pas banget loh. Coba kita bedah ya. Nama jalan kayak Gatot Subroto itu sama dengan alamat jaringan atau network address. Terus nomor rumahnya, yaitu alamat host. Dan ini yang paling seru, ada yang namanya alamat broadcast. Ini ibaratnya Pak RT. Sekali Pak RT kasih pengumuman, langsung kedengaran sama semua rumah di komplek itu. Keren kan? Jadi kalau kita simpulkan, subnet itu apa sih? Gampangnya, subnet itu adalah gang atau komplek perumahan di dalam sebuah kota jaringan yang besar. Tujuannya, biar lalu lintas data lebih lancar, lebih aman, dan pastinya lebih gampang diatur. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya komputer tahu batas antara satu komplek dengan komplek lainnya? Nah, disinilah sang jagoan muncul, subnet mask. Ini cetak birunya. Anggap aja subnet mask itu kayak peta dari Dinas Tata Kota. Peta inilah yang ngejelasin, oke, dari alamat IP ini, sekian digit pertama itu nama jalannya, dan sisanya itu nomor rumahnya. Jadi, subnet mask inilah yang jadi penentu sebuah perangkat masuk ke gang yang mana. Nah, nulis subnet mask itu kan angkanya panjang ya. Misalnya 255.255.255.0. Ribet. Makanya ada cara singkatnya yang disebut notasi CIDR. Daripada nulis panjang-panjang, kita cukup tulis garis miring, terus angkanya. Contohnya /24. Ini artinya 24 bit pertama itu buat jaringan. Jauh lebih simpel dan praktis kan? Baiklah, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita kotor-kotoran sama angka. Yuk kita bedah contoh yang paling umum, yaitu jaringan kelas C. Katakanlah kita punya alamat jaringan 192.168.1.0 dengan CIDR/26. Tenang, semua soal subnetting, sesulit apapun kelihatannya, bisa dipecahkan cuma dengan 4 langkah simpel ini. Anggap aja ini resepnya. 1. Cari tahu berapa komplek yang bisa kita buat. 2. Hitung berapa rumah yang muat di tiap komplek. 3. Tentukan ukuran bloknya. Terakhir, kita tinggal daftar deh semua alamat yang bisa dipakai. Gampang kan? Yuk kita coba. Oke, kita fokus ke jumlah host dulu ya. Ingat, alamat IP itu totalnya ada 32 bit. Nah, di contoh kita kan notasinya /26. Artinya, 26 bit udah dipesan buat alamat jaringan. Sisanya berapa dong? Ya tinggal 32 dikurang 26. Hasilnya 6 bit. Nah, 6 bit sisa inilah jatah kita buat alamat host. Rumusnya simpel. 2 pangkat jumlah bit host, terus dikurangin 2. Jadi, 2 pangkat 6 itu kan 64. Loh, kok dikurang 2? Karena satu alamat dipakai buat identitas subnet itu sendiri, dan satu lagi buat si Pak RT, alias alamat broadcast. Jadi 64 dikurang 2, hasilnya 62. Jadi di setiap subnet baru kita nanti, kita bisa pasang 62 perangkat. Dan inilah hasilnya. Tada! Lihat tabel ini. Jaringan kita yang tadinya cuma 1, sekarang jadi rapi, terbagi jadi 4 subnet.
Masing-masing punya wilayahnya sendiri. Ada alamat subnetnya, alamat host pertama, alamat host terakhir, sampai alamat broadcastnya si Pak RT. Dan kalau dihitung, dari host pertama sampai host terakhir, totalnya pas kan 62 host per subnet. Oke, ngitung-ngitungnya udah jago nih. Tapi, gunanya buat apa di dunia nyata? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan uji kemampuan baru kita buat mecahin soal yang sering banget keluar. Entah itu di ujian sertifikasi atau pas kerja nanti. Ini dia pertanyaannya. Kita punya alamat IP 223.168.17.167 dengan notasi /29. Pertanyaannya simple. Ini alamat buat apa? Alamat host biasa, alamat jaringan, atau alamat broadcast? Kelihatannya susah, tapi tenang, kita kerjain bareng-bareng. Langkah pertama dan paling penting adalah cari angka ajaib atau yang kita sebut ukuran blok. /29 itu kalau ditulis panjang kan 255.255.255.248. Kita cuma perlu lihat angka terakhirnya, yaitu 248. Rumusnya selalu sama. 256 dikurali angka itu. Jadi 256 dikurang 248 hasilnya adalah 8. Nah, angka 8 ini kuncinya. Artinya, subnet-subnet kita nanti bakal lompat setiap 8 angka. Karena lompatan kita adalah 8, berarti alamat subnet kita adalah kelipatan 8. Ada 152, terus 160, terus 168, dan seterusnya. Nah, alamat yang kita cari, 167, itu ada di mana? Jelas, dia ada di antara 160 dan 168. Ini petunjuk besarnya. Coba deh pikirin, alamat subnet kita mulainya di 160, subnet berikutnya baru mulai di 168. Berarti alamat paling akhir di subnet 160 itu berapa? Ya, 167 dong. Dan alamat paling akhir itu selalu jadi jatahnya siapa? Betul, alamat broadcast alias si Pak RT. Jadi jawabannya adalah 167 itu alamat broadcast. Gampang kan? Jadi kesimpulannya apa? Subnetting itu bukan ilmu hitam yang susah dipelajari. Anggap saja ini cara kita jadi arsitek digital. Kita mengubah jalan raya yang semrawut jadi sebuah kota dengan komplek-komplek perumahan yang rapi, efisien, dan teratur. Intinya, subnetting itu adalah seni merapikan kekacauan. Nah, sekarang Anda udah tahu konsep dan caranya, coba deh pikirkan, kira-kira bagian mana dari dunia digital Anda, atau bahkan mungkin dunia nyata Anda, yang perlu sedikit di subnet biar lebih teratur?